Saat ini saya ada sebuah laptop dari Dell pastinya dengan motif karbon seperti ini, guys. Untuk serinya yaitu Latitude 7300. Prosesornya nanti akan kita bahas. Akan saya nyalakan terlebih dahulu ya. Untuk spesifikasinya pada prosesor itu memakai Intel Core i7 generasi 8. Lalu untuk RAM-nya yang saya dapat ini di 8 GB. Untuk SSD-nya 256. Dan untuk layarnya itu pakai 13,3 Full HD ya. Untuk layarnya sendiri enak. Ini untuk panelnya IPS. Karena panelnya IPS, jadi buat kalian bekerja office gini itu enak ya. Jadi betah di depan laptop seperti ini. Dan untuk kameranya sendiri juga tidak tertinggal ya. Untuk foto bisa HD dengan kamera seperti ini settingannya. Lumayan jernih ya untuk kualitas kameranya. Kalau untuk video dia bisa HD 60Hz dan kameranya bisa dibuka tutup seperti ini. Kalau merah ini menutup dan kalau hitam seperti ini dia membuka. Dan tidak lupa touchpadnya ini licin ya, jadi enak. Licinnya itu bukan licin yang terlalu cepet, tapi licin yang enak sekali untuk kalian kerja. Lalu untuk kliknya sendiri itu empuk banget, pas sekali untuk touchpadnya. Ukurannya juga lebar. Cuma dari laptop ini sayangnya keyboardnya nggak backlight ya. Menurut saya kurang ya untuk laptop dengan kelas seperti ini, keyboardnya belum backlight. Untuk baterainya saya sudah tester dan kuat sekitar 10 jam, 8 jam, bisa dibilang 8 jam gitu aja. Supaya tidak kaget misal kalian membeli laptop ini ternyata nggak sampai 10 jam, bisa dibilang rata-rata 8 jam ya. Dan untuk portnya sendiri, laptop ini di sebelah kanan saya yang pasti ada USB di sini, lalu ada card reader atau micro SD, dan ada SIM card, dan ada jack audio. Untuk di sebelah kiri itu ada charging, lalu ada Type C Thunderbolt ya, dan HDMI, lalu ada SIM card lagi. Untuk laptop ini bisa di flip 180 derajat seperti ini. Kita tes untuk audionya ya. Sebelum mengetes audio, laptop ini saya dapatkan bekas ya. Jadi ada minus-minus seperti ini. Cuma fisik tapi nggak masalah. Yang penting pada mesinnya sudah saya tester dan normal. Kalau fisik itu nomor sekian ya. Jadi yang penting pada mainboardnya dan perangkat yang lain itu normal. Oke, langsung aja kita tes untuk audionya. Di sini saya running di volume 90. Silakan didengarkan, guys. Coba akan saya cari musik lain guys, karena kurang cocok kayaknya.
Jadi akan saya lebih dekatkan ya, supaya lebih terdengar. Di sini saya memakai dari NCS seperti ini. Oke, silakan didengarkan untuk audionya. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Oke, segitu aja guys ya untuk mendengarkan audionya. Yang pasti untuk laptop ini enak sekali untuk audionya. Tidak rugi jika kalian mengambil laptop bekas yang satu ini. Untuk harganya kalian cari aja di marketplace, itu banyak ya, bervariasi untuk harganya. Kalian chat aja seller-sellernya, gimana kondisinya, minta foto realnya. Dan untuk yang penting itu dari review kali ini, cara untuk upgrade RAM dan SSD-nya. Yang pasti laptop seperti ini pasti NVMe. Akan saya matikan dulu untuk saya bongkar ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Untuk cara membongkarnya cukup mudah, sama seperti review sebelumnya ya. Tinggal melepas baut seperti ini. Kalau sudah semua, tinggal kalian pakai open tool bisa. Pada bagian sini kalian congkel sedikit, lalu pakai open tool untuk yang masih merekat. Oh, ada satu guys yang belum. Nah, seperti ini ya. Untuk dalamnya, kita ke bagian storage-nya atau penyimpanannya terlebih dahulu. Di sini pasti pakai NVMe seperti ini. Ada case-nya, ada pendinginnya ya. Lalu untuk RAM-nya ada 2 slot ya, DDR4. Kita lihat dulu, biasanya pakai 2400. Di sini nggak ada keterangannya, tadi di BIOS ya 2400. Kan saya perlihatkan lagi untuk screenshotnya dari rekamannya dari BIOS 2400 ya di sini. Lalu untuk baterainya, jika kalian membutuhkan untuk pergantian, untuk baterainya ini menggunakan kode MXV9V. Nah, seperti ini. MXV9V 60 WH. Makanya dia ini awet ya guys ya. Dan yang lebih istimewa lagi dari laptop ini, itu pada fan-nya, pada kipasnya ini, dia ini bukan plastik tapi besi, seng ya. Ini seperti ini untuk kipasnya. Jadi jika dia pada performa tinggi, itu seperti bersiul guys untuk kipasnya ya. Jadi bersiul gitu. Pergantian pasta atau thermal di sini itu juga cukup mudah. Kalian tinggal melepas bautnya ini aja, selesai, itu aja.
Karena ini sudah saya ganti thermal, jadi nggak perlu saya praktekkan ya, tinggal melepas ini aja, selesai guys. Oke guys, sekian dulu guys ya video kali ini. Hanya ini yang bisa saya bahas. Jika ada yang kurang dari penyampaian saya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dulu guys ya video kali ini. Like video ini jika kalian menyukainya. Dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian.